amal sunnah rutin akan diberi oleh Allah kalau dia minta. Dan Allah Maha tahu pemberiannya nanti di akhirat atau pemberiannya di dunia, dan pemberiannya berbentuk apa Allah Maha tahu dan Maha sayang pada kita. Ada beberapa pelajar di Al-Fatah sana, dia ini lama nggak punya putra, 10 tahun lebih menikah, datang pada kami minta doa di hadapan umum. Akhirnya kita tanya, Buyon, Allah tuh lebih tahu loh mana yang terbaik. Kamu siap kalau punya anak? Kadang-kadang ada risiko juga loh. Siap Pak, siap, saya siap lama mendapatkan anak. Akhirnya kita doakan bareng-bareng, bacakan Fatihah, bacakan Yasin. Lepas kita doakan, pulang minggu itu juga istrinya mati. Akhirnya lepas sekian lama nikah lagi baru punya anak. Masya, ternyata punya anak perlu ganti istri. Kadang-kadang orang itu minta kepada Allah, ternyata ketika dia nggak diberi sebetulnya lebih baik untuk dia. Orang itu perlu ganti sangka. Ada yang sebaliknya, suaminya yang mati, akhirnya istrinya nikah lagi punya anak. Jangan sok lebih tahu melebihi Gusti Allah. Aku sejauh orang jiwa ini piye toh? Yang terbaik yang gak diberi itu, nanti kalau diberi belum tentu kamu tahan. Wais Allah janji mau memberi kalau orang rutin amal sunnah, cara berinya dan kapan dan di mana terserah Allah. Waladin ista'adzani lawaidan. Nah, orang yang rutin amal sunnah, kalau dia minta perlindungan kepada saya pasti tak ini. Kesimpulannya hadirin wa hadirat yang kami muliakan, orang itu akan bisa baik akhiratnya, baik dunianya kalau mengamalkan Islam dengan baik, dengan mengikuti sikapnya orang-orang Madinah, bergembira dengan kelahiran Nabi dan usaha 24 jam untuk selalu menggembirakan Nabi. Nabi akan bergembira kalau melihat umatnya mengamalkan Islam yang telah beliau bawa, yang isinya hanya keuntungan, tidak ada kerugiannya sama sekali. Dan untuk memulainya, para hadirin wal hadirat, adalah pertama kali kita ulang-ulang keyakinan Islam itu belum pernah terbukti merugikan. Islam itu belum pernah mendatangkan keburukan. Bagaimana semerawutnya orang-orang zaman jahiliyah, selepas sebagian mereka mengamalkan Islam, yang mengamalkan Islam jadi mulia di dunia, mulia di akhirat. Bagaimana semerawutnya Madinah sebelum mengamalkan Islam, tengkar terus. Selepas mereka mengamalkan Islam menjadi orang yang tersopan, terukur. Akhirnya dari Madinah tersebar kebaikan ke seluruh dunia, termasuk akhirnya sampai ke tempat ini. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah dengan kita memperbaiki sholat kita. Sayyidina Umar mengatakan, kurang lebihnya kalau orang menjaga sholatnya, oleh Allah akan ditolong untuk menjaga semua agama, semua amalan agama yang lain. Kemudian yang ketiga, seorang sahabat datang pada Nabi melaporkan temannya yang dia ini nakal. Nabi bertanya, teman kamu masih sering baca Quran apa tidak? Maka sahabat tadi mengatakan, iya, saya sering melihat dia baca Quran. Maka Nabi bersabda, bacaan Qurannya teman kamu akan menghentikan dia dari kenakalan. Maka akhirnya beneran yang nakal tadi akhirnya menjadi sholat. Maka kita biasakan diri kita, istri kita, anak kita, tetangga kita, di masjid kita ada rutinan untuk baca Quran, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Beberapa bulan yang lalu para hadirin ada tamu dari Ukraina ke tempat kami, ke masjid kami di depan rumah. Dia beberapa bulan sebelumnya telah masuk Islam di Bali. Dia hijrah ke Indonesia buat pabrik pengelolaan sampah, profesor doktor Ukraina. Orangnya dia seperti dia orang bule ya. Datang ke terakhir pertama kali sholat zuhur seumur hidupnya, pertama kali di belakang kaki. Pas itu ngobrol-ngobrol, kalau itu saya justru bertanya, kamu kok tertarik dengan Islam itu ceritanya bagaimana? Ceritanya kami ini dari